Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? 'Cause I just wanna say. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia karya tulis ilmiah yang berjudul Bahaya Internet bagi Remaja. Saya Fatimah sebagai moderator dan di samping kanan saya Nur Safika sebagai penyaji dan di samping Nur Safika Eka Rahma sebagai notulen. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada penyaji untuk membacakan materi tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Bahaya internet bagi remaja. Latar belakang. Perkembangan internet yang sangat besar membawa pengaruh yang sangat besar dalam perkembangan peradaban manusia, khususnya di abad ke-21 ini. Semakin banyaknya teknologi yang ditemukan dari hari ke hari. Belakangan ini, internet selalu digunakan dengan hal yang tidak baik, tetapi ada juga yang digunakan untuk hal yang positif. Untuk itu, bijaklah menggunakan internet supaya bermanfaat bagi semua orang. Rumusan masalah. Bagaimana cara menggunakan internet dengan baik? Apa dampak penggunaan internet? Tujuan masalah. Dapat mengetahui cara penggunaan internet dengan baik. Pembahasan. Dampak positif penggunaan internet. Peran internet sangat membantu manusia dalam segala aspek kehidupan, sehingga internet mempunyai fungsi yang penuh dalam kehidupan masyarakat. Dengan adanya internet, kita dapat lebih mudah melakukan apapun dan tidak usah repot untuk semua hal. Internet sebagai media komunikasi merupakan fungsi internet yang paling banyak. Internet memang dibutuhkan oleh semua orang di masa ini, khususnya para remaja. Tapi sebagian remaja banyak yang menyalahgunakan internet. Kita sebagai generasi masa depan harus bisa memanfaatkan internet dengan baik. Maka dari itu, kita tidak boleh menggunakan internet dengan hal yang negatif, seperti contohnya menonton film pornografi dan lain sebagainya. Karena akan menimbulkan hal yang membuat kita memikirkan yang tidak seharusnya. Kita harus menggunakan internet dengan sebaik-baiknya agar tidak terjerumus dalam suatu hal yang akan membuat masa depan kita rusak. Kita harus berhati-hati dalam menggunakan internet. Internet juga bisa disebut sosial media atau yang dikenal dengan sebutan sosmed. Internet memang banyak macamnya, seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya. Hampir semua remaja menyalahgunakan, baik di kalangan pria maupun wanita. Apalagi sekarang, dari dini pun sudah mengenal internet. Banyak wanita zaman sekarang mengumbar auratnya demi sebuah follower. Jadi, kita sebagai penerus bangsa harus pandai-pandai menggunakan internet. Berikut adalah beberapa dampak positif. Mendapatkan informasi lebih maju, pasti akurat dan tepat. Memungkinkan kita berkomunikasi jarak jauh, bisa mengerjakan tugas dengan baik. Berbagi hasil penelitian, bisa bertukar informasi hasil penelitian lewat internet. Bisa tahu tentang berita dunia, gampang mencari informasi, lebih mudah untuk memasarkan apa yang kita jual. Terkadang internet banyak disalahgunakan oleh remaja sekarang. Mayoritas internet pada zaman sekarang banyak digunakan untuk hal yang tidak penting. Dan internet saat ini dapat menimbulkan kecanduan terhadap pengguna, seperti halnya game online, dan hukum haram pun diabaikan, sebab adanya aplikasi yang tidak bermanfaat. Aturan Allah pun terbengkalai, dikarenakan terlalu asing menggunakan alat elektronik. Dan tidak hanya beberapa pengguna, hampir semua pengguna pun menyalahgunakannya untuk hal yang tidak berfaedah, yang menimbulkan suramnya masa depan bagi remaja saat ini. Bahaya internet bagi remaja. Internet di kalangan remaja saat ini nampaknya sudah menjadi kebutuhan pokok. Akan tetapi, tidak semua remaja memanfaatkan internet dengan benar. Ada banyak remaja yang cenderung menyalahgunakan internet sebagai berdampak buruk bagi dirinya dan lingkungannya. Berdasarkan riset yang mendalam, terdapat beberapa
media, mudahnya mengakses konten pornografi yang berakibat pada perilaku kejahatan seksual, maraknya kasus penculikan di kalangan remaja berkenalan melalui sosial media. Silakan bagi audien yang ingin bertanya atau yang tidak paham dengan materi tersebut. Kami batasi 2 pertanyaan. Oke, saya ingin bertanya. Nama saya itu Ningsih, saya perwakilan dari 1. Coba berikan contoh masing-masing hal tersebut yang positif dan negatif. Terima kasih. Apakah ada yang mau bertanya? Saya ingin bertanya, bagaimana kalau saya punya teman yang menyalahgunakan internet? Iya. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Ali. Contoh yang positif seperti mengerjakan tugas, mempelajari tutorial, praktek, masak, dan lain sebagainya. Contoh yang negatif seperti menonton pornografi, judi online, kecanduan, HID, dan lain sebagainya. Pertanyaan yang kedua dari Sophie. Kita harus memberi saran terhadap mereka yang menyalahgunakannya agar mereka tidak ikut terjerumus dalam penyalahgunaan internet. Apakah Anda puas dengan jawaban kami? Mohon maaf, saya ingin bertanya. Terus bagaimana kalau orang tersebut tidak mau menerima saran dari kita? Langkah apa lagi yang kita lakukan agar orang tersebut tidak termasuk orang yang menyalahgunakan internet? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Wasia. Yang pertama, kita memberikan pemahaman dampak positif dan negatif internet bagi remaja. Kalau memang orang tersebut tidak mau mendengarkan nasihat kita, tidak apa-apa. Yang penting kita sudah memberikan nasihat kepada orang tersebut untuk nanti mereka juga yang merusak dampak negatif karena tidak mendengarkan nasihat kita. Apakah Anda sudah puas dengan jawaban kami? Puas. Sekian. Kesimpulannya, internet memang sangat membantu dalam kehidupan. Akan tetapi, ia tetap memiliki kekurangan. Karena itu, orang tua kita memiliki peran yang sangat penting dalam mengawasi anak-anaknya, sehingga para remaja dapat membentengi diri dari hal-hal negatif dalam penggunaan internet. Internet itu menimbulkan dampak positif dan negatif. Jika pengguna menggunakannya dengan baik, maka akan bermanfaat dan tidak akan terpengaruh dalam hal yang tidak diinginkan. Dan sebaliknya, jika pengguna menyalahgunakannya, akan menimbulkan dampak negatif, seperti halnya bermain judi, menonton tontonan yang tidak berfaedah, dan lain sebagainya. Jadi, marilah kita gunakan sebaik-baiknya agar tidak disalahgunakan. Cukup sekian dari saya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.